Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, rahmat, taufik dan juga hidayahnya sehingganya dalam kesempatan kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat, berislam, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada role model hidup kita, manusia terbaik di muka bumi, junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga pada yaumil akhir kelak kita semua dapat bertemu dengannya, diakui sebagai umatnya, dan mendapatkan syafaat dan pertolongan darinya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Aryan Syah dari UKM, Lembaga Dakwah Fakultas Forum Studi Pengembangan Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin insya Allah akan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Setiap dari kita manusia tentunya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya persoalan dan juga permasalahan. Tidak ada manusia yang pernah hidup di muka bumi ini yang tidak pernah mendapatkan persoalan dan permasalahan dalam hidupnya. Karena pada hakikatnya hidup berbanding lurus dengan persoalan. Dalam Islam, ketika seseorang telah masuk ke dalam Islam dan ketika seseorang telah menginginkan berkomitmen untuk beriman, percaya, patuh, tunduk tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu pula ia terus konsisten, terus istiqomah dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dalam beribadah dan juga dalam melaksanakan untuk menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang ia kerjakan tersebut dengan berbagai balasan berupa kenikmatan yang sangat istimewa. Karena ketika seseorang telah istiqomah dan konsisten dalam beribadah, melaksanakan amal soleh yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat istimewa berupa kenikmatan ketenangan, perlindungan, kemuliaan, dan pengkabulan atas segala doa-doa dan permintaan yang ia sampaikan atau yang ia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan merupakan suatu kenikmatan yang sangat berharga yang tidak bisa diukur dengan indikator apapun. Karena ketenangan pada hakikatnya tidak akan pernah bisa didapatkan kecuali dengan kita beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dalam berkehidupan, ketenangan dalam beraktivitas, dan juga ketenangan dalam beribadah, serta ketenangan dalam menghadapi ujian atau permasalahan yang kita hadapi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingganya dengan ketenangan itu akan berdampak pada ikhtiar atau usaha kita dalam mencari solusi, dalam mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang kita hadapi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian perlindungan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungannya kepada siapapun hamba yang ia kehendaki. Kepada hamba yang senantiasa beribadah, yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan senantiasa menjauhi atau meninggalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi setiap hamba itu dengan perlindungan yang sangat kuat dari berbagai macam keburukan, kejahatan, ketidakbaikan, serta hal-hal yang buruk yang Allah tidak sukai yang dapat menjerumuskan seorang hamba ke dalam gelapnya maksiat. Selain ketenangan dan juga perlindungan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengkabulan atas doa-doa atau akan mengabulkan setiap permintaan dan permohonan yang hamba tersebut mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi permohonan atau doa tersebut baik, sesuai dengan kebutuhan, dan juga sesuai dengan kemaslahatan hamba tersebut. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan Sang Khalik atau Sang Pencipta yang pasti tentulah akan lebih mengetahui apa yang terbaik, apa yang dibutuhkan oleh masing-masing hambanya dibanding hamba tersebut mengetahui tentang dirinya sendiri. Tidak mungkin dan mustahil Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang dapat memberatkan atau yang tidak sanggup hamba tersebut menjalaninya. Karena dengan sifat Rahman dan Rahim, sifat kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala miliki, tentulah ia akan memberikan sesuatu yang sangat terbaik yang pasti hamba tersebut dapat menjalaninya
dan pasti hamba tersebut dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain ketenangan, perlindungan dan juga pengkabulan doa, setiap persoalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidup kita, setiap permasalahan, setiap ujian, itu pada hakikatnya adalah jalan atau wasilah untuk kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam mengabulkan atau mengirimkan jawaban atas doa-doa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan jawaban atas doa-doa kita melalui permasalahan, persoalan, ujian atau cobaan yang kita hadapi. Karena pada hakikatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan merupakan yang terbaik untuk setiap masing-masing hambanya. Dan dalam menghadapi persoalan atau permasalahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-154 dan ayat ke-5 dan ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Yang artinya, dan memohonlah dan memintalah dan mengijabahkanlah atau memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala permintaan, atas segala keinginan dan atas segala solusi atas permasalahan yang kau hadapi dengan sabar dan sholat. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau memerintahkan, menganjurkan kepada kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan, untuk memohon dan untuk meminta solusi atau permintaan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, menghadapi permasalahan dengan sabar, kemudian mintakan solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Niscaya ketika kita percaya dengan takdir Allah, ketika kita berhusnuzon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita butuhkan dan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah setiap permintaan atau permohonan yang kita mohonkan dalam setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap persoalan atau permasalahan yang Allah berikan kepada kita, tentulah itu memang sesuai dengan kadar kesanggupan dan kesiapan kita dalam menghadapinya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat mustahil Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu ujian, cobaan atau permasalahan di luar batas kemampuan kita sebagai hambanya. Dengan sifat kasih sayang dan rahmannya, Allah tidak mungkin akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah di awal ayat ke-86, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Yang artinya, Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan di luar batas kadar kemampuan setiap hambanya. Oleh karena itu, marilah kita selalu senantiasa berhusnuzon, bersyukur, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan sesuatu hal yang terbaik, sesuatu hal yang memang butuh untuk kita, sesuatu hal yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, yang memang menurut Allah Subhanahu wa taala baik untuk kita. Karena boleh jadi apa yang kita anggap baik, apa yang boleh kita anggap memang sesuai dengan kebutuhan kita, boleh jadi tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dan atau Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan pahala di yaumil akhir kelak untuk kita. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita untuk yang terbaik untuk kita dan akan kembali kepada kita di yaumil akhir kelak berupa limpahan pahala dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena kita semua tidak mengetahui apa yang telah Allah siapkan untuk kita ke depannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita tidak perlu atau tidak usah memikirkan hasil. Kita hanya perlu usaha dan ikhtiar semampu kita. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur hasil yang terbaik untuk kita. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.